Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Salah satu peninggalan Majapahit yang memang masih banyak menyimpan misteri karena di dalamnya terkandung teknologi yang cukup tinggi pada zamannya. Kemudian lapisan-lapisan budaya dan histori Majapahit pada zaman dulu. Juga diperkirakan di sini ada istana dari Majapahit, yaitu situs Sumur Upas atau situs Candi Kedaton. Dan konon katanya di sini dulu juga ada lorong rahasia untuk raja guna penyelamatan diri jika diserang. Dan yang tak kalah menariknya, di sini juga ada areal atau spot lorong sempit yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Ini oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Sanggar Pamelengan. Untuk itu kita datang secara langsung untuk melihat seperti apakah lorong sempit tersebut. Apakah kita berhasil melewatinya ataukah memang cukup sulit, dikarenakan menurut masyarakat sekitar tidak semua orang bisa masuk di tempat ini, dikarenakan tempatnya memang cukup sempit sekali. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya dilihat dari pola susunan tata ruangnya, situs ini diperkirakan dibangun sebagai area taman sari atau taman indah pada saat kerajaan Majapahit ini berdiri. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke area ini. Jadi cukup beruntung kita pada zaman modern sekarang ini kita bisa masuk pada area taman sari kerajaan. Walaupun yang sekarang kita lihat hanya sekedar reruntuhan atau tembok-tembok bekasnya saja. Sekarang kita akan memasuki secara perlahan area yang dikatakan cukup sempit tersebut. Di depan kita sudah terpampang, memang lorongnya tidak terlalu panjang, hanya beberapa meter, tapi dilihat dari sini langsung kita bisa menilai betapa sempitnya lorong ini. Sekarang kita akan memulai perlahan. Ini saya masuk dalam posisi menghadap ke sisi kiri atau ke arah barat. Sambil kameranya saya arahkan ke depan. Ini di spot ini teman-teman harus hati-hati karena memang agak curam. Sekarang kita telah sampai di Sanggar Pamelengan ini. Saya masuk sini waktu mendung, ini jam 3 sore. Jadi ruangannya memang agak gelap sedikit. Areanya memang agak lembab karena jarang sekali pengunjung yang datang kemari. Hanya orang-orang tertentu biasanya datang ke sini, entah itu memang sekadar ingin melihat ataupun yang mengadakan acara ritual. Di depan sana ada sarang tawon kelihatannya, tapi sudah tidak berfungsi. Dan ini ada yang menarik ini teman-teman, bisa kita lihat di depan ini. Ini ada struktur yang menarik, yaitu struktur batu bata yang menyudut. Struktur ini memang tampak lebih menonjol dari permukaan rata dindingnya. Ada pendapat bahwasanya struktur bata yang menyudut itu dimaksudkan untuk mengurangi derasnya arus air yang masuk. Namun ada pertanyaan bahwasanya apakah air yang masuk ke lorong bangunan memang setinggi keberadaan struktur bata yang menyudut itu? Bukankah Sanggar Pamelengan
nanti juga akan dipenuhi air hingga ke sisi atapnya. Untuk maksud mengurangi derasnya air yang masuk, mungkin lebih cocok ditujukan kepada struktur persegi yang terdapat di bagian dasar kolam parit. Struktur ini terdapat pada kolam parit yang membujur utara selatan di selatan Candi Gedaton. Kalau kita perhatikan secara sesama, memang ada hal yang cukup menarik di Sanggar Pamelengan ini, yaitu adanya lapisan-lapisan mirip semen di dinding struktur ini. Inilah yang dinamakan lapisan lepa. Ternyata masyarakat Majapahit tempo dulu sudah mengenal pemakaian seperti ini. Dulu pemakaian lepa pada Sanggar Pamelengan semula dianggap atau diragukan berasal dari masa Majapahit. Ada pendapat bahwasanya lapisan kedap air tersebut dari material pasir dan kapur dulu ditambahkan oleh orang-orang pada masa Belanda. Namun pendapat tersebut terbantahkan dalam penggalian arkeologi tahun 1995 sampai dengan tahun 2002. Pada kedalaman yang belum terusik, sekitar 150 cm dari permukaan kotak gali, lapisan lepa berwarna putih yang merata dan masih utuh juga ditemukan pada bangunan kolam parit dengan ketinggian lantai yang sama dengan Sanggar Pamelengan. Lagi pula lapisan lepa memang sudah dikenal pada masa Majapahit. Mungkin lapisan lepa seperti ini yang dimaksud oleh Empu Perpanca sebagai Bajralinepa Maputih dalam kitab Negara Kertagama. Memang Sanggar Pamelengan ini menjadi salah satu bangunan yang cukup menarik di situs Sumur Upas ini, yang merupakan bangunan air berdenah persegi, beratap susunan bata seperti ini, lantai dan dindingnya berlapis lepa seperti yang kita lihat tadi. Ruang yang berbentuk terbilang cukup sempit, hanya dapat dimasuki oleh satu orang dewasa dengan atap yang dimilikinya. Sanggar Pamelengan menjadi sebuah bangunan yang tertutup, lebih menyerupai sebuah gua, teman-teman. Namun bisa jadi memang dimaksudkan sebagai gua pertapaan bila dikaitkan dengan dugaan keberadaan Taman Sari dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai tempat bersemedi, bertapa dengan merendam tubuh dalam air, atau istilah sekarang yaitu topo kungkum, memang telah lama dikenal dalam masyarakat budaya Jawa, terutama untuk mengasah atau meningkatkan ilmu-ilmu kebatinan yang menjadi kepercayaan masyarakat Majapahit tempo dulu. Sekarang kita keluar dari Sanggar Pamelengan. Ternyata memang cukup sempit sekali. Ini tadi kita masuk melalui atau menghadap ke sisi barat, sangat sempit rasa. Tetapi ketika kita keluar, kita menghadap ke sisi timur, ternyata memang lebih mudah. Nah, ini di sisi luar kita juga menjumpai susunan batu bata bersudut seperti ini, sama seperti di Sanggar Pamelengan tadi. Di sini lebih banyak daripada yang di dalam tadi. Sangat terstruktur. Ternyata memang teknologi zaman dulu cukup canggih pada masanya. Terutama insinyur-insinyur zaman dulu sudah memperkirakan atau menganalisa seperti apakah nanti bangunannya akan dibangun serta fungsi di dalamnya. Ini yang menarik juga, bahwasanya ada unsur-unsur karang yang menempel pada dinding struktur ini, tepatnya pada dinding tambahan di atas kolam parit yang susunan batanya menggunakan spesi tanah. Penggunaan karang memang cukup banyak di tempat ini, mungkin juga dimaksudkan sebagai hiasan pada area Taman Sari Istana Majapahit. Sebagaimana diketahui, karang adalah merupakan biota laut. Penggunaan karang mungkin saja memiliki makna simbolik untuk menghadirkan samudra yang mengelilingi pusat jagat raya,
sebagaimana konsep kosmologi Hindu-Buddha yang dianut masyarakat Majapahit tempo dulu. Ini berarti keberadaan Taman Sari ini sejaman dengan bangunan-bangunan lain yang strukturnya terbuat dari susunan bata berspesi tanah. Ini tadi lorong sempit yang kita masuki ke arah Sanggar Pamelangan. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi seberapa sempitnya lorongan ini bisa dilewati oleh manusia. Ini kita buat perbandingan pakai tangan. Lebarnya sekian, bawahnya ini sisi yang lebih sempit lagi. Kita bisa lihat. Jadi secara kasat mata memang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Coba kita ukur lebih presisi lagi untuk melihat hasilnya secara akurat. Kita lihat sisi yang bawah ini yang paling sempit. Ini kita ukur yang paling tersempit sekitar 16-17 cm. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, dengan lebar antara 16-17 cm kita bisa mengukur apakah kita bisa memasuki lorong tersebut ataukah tidak. Ini dinding terluar sekitar 2,5 sampai 3 meter tingginya, terletak di sisi luar dari Sanggar Pamelangan. Sisi luar kita juga lihat karang-karang yang cukup indah. Betapa dulu megahnya Taman Sari ini, memang khusus untuk kalangan keluarga istana. Ini juga ada menarik, susunan batu bata hitam. Ini adalah material bata mesi, bata sekeras besi hasil pembakaran yang cukup tinggi. Penggunaan material bata seperti ini mematahkan anggapan bahwa bangunan air tersebut dibangun oleh orang-orang Belanda. Bata tersebut berasal dari tungku-tungku pembakaran terakota. Di masa lalu, Majapahit memang dikenal sebagai daerah penghasil barang-barang terakota bermutu tinggi, sehingga temuan terakota sangatlah berlimpah di Trowulan Mojokerto ini. Itulah teman-teman liputan kita tentang Sanggar Pamelangan yang terdapat di situs Sumur Upas atau Candi Kedaton. Ternyata memang di dalamnya terdapat teknologi-teknologi cukup tinggi pada zamannya, baik itu yang berupa lepa maupun batu sekeras besi, yaitu batu mesi, dan juga temuan-temuan lain batu karang yang semuanya itu merupakan karya-karya nenek moyang kita yang cukup tinggi pada masanya. Hal itu tidaklah mengherankan karena pada zaman dulu Majapahit kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara. Bahkan negara tetangga kita yaitu Singapura berada dalam kekuasaannya. Di mana Singapura memang sejak dulu dikenal sebagai pelabuhan internasional, tentu saja langsung berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, di mana mengakibatkan transfer teknologi canggih pada masanya. Tentu saja ini berdampak langsung dengan Majapahit yang menguasainya. Dan semoga kebudayaan-kebudayaan Majapahit yang cukup tinggi masih bisa kita nikmati ke depan hingga ke anak cucu kita nantinya. Rahayu.